Halo teman-teman, salam sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai teknik flash NaCl 0,9% dalam pemberian terapi intravena. Terapi intravena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit, memberikan produk darah, memberikan obat-obatan, memberikan terapi parenteral nutrisi, terutama pada pasien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi peroral secara adekuat. Komplikasi dari terapi intravena diantaranya infiltrasi, atau masuknya cairan infus ke dalam jaringan sekitar akibat jarum infus melewati pembuluh darah. Kemudian, flematoma, yaitu adalah darah menggumpal dalam jaringan akibat pecahnya pembuluh darah. Komplikasi lain dari terapi intravena yaitu adalah plebitis. Plebitis sendiri merupakan inflamasi pada pembuluh darah vena yang disebabkan oleh iritasi kimia maupun mekanik. Penyebab plebitis yang pertama yaitu adalah plebitis kimia, yaitu adalah reaksi peradangan akibat dari jenis cairan yang diberikan atau bahan material kateter yang digunakan. Kemudian, penyebab plebitis selanjutnya yaitu adalah plebitis mekanik, yaitu adalah reaksi akibat teknik pemasangan atau lokasi penusukan. Penyebab plebitis selanjutnya yaitu adalah plebitis bakteri, yaitu adalah peradangan vena akibat adanya kolonisasi bakteri. Pencegahan plebitis berdasarkan dari sumber penyebab. Yang pertama, plebitis yang diakibatkan oleh bakteri dapat dilakukan dengan menerapkan teknik aseptik dengan alkohol 70% dan hand hygiene. Kemudian, untuk plebitis mekanik, hindari pemasangan di area mobilitas tinggi, lakukan rotasi atau penggantian akses setiap 72-96 jam. Lalu untuk plebitis kimia, lakukan teknik flash NaCl 0,9%. Teknik flash NaCl 0,9% merupakan metode pembilasan atau priming menggunakan cairan NaCl 0,9% sebelum, antar obat, dan setelah pemberian injeksi obat yang bertujuan untuk menjaga kateter intravena tetap berfungsi baik dan mempertahankan kelancaran aliran normal dengan interval yang sudah ditentukan. Prosedur pemberian teknik flash NaCl 0,9% dalam pemberian terapi intravena. Lakukan persiapan alat yang terdiri dari APD, baki injeksi, duk ampar, hand wrap atau hand sanitizer, 3-way atau wing needle, cairan NaCl 0,9%, obat-obatan, siring, alkohol swab, dan stiker BUD. Lakukan telaah resep dengan membaca dengan baik dan cermat advis dokter di catatan pengobatan pasien. Kemudian, lakukan pencampuran obat sesuai dengan SOP pencampuran obat. Lakukan hand hygiene sebelum kontak dengan pasien. Berikan salam terapeutik dan perkenalan diri. Lakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama lengkap, tanggal lahir, lalu cocokkan dengan identitas di gelang nama. Berikan informasi tentang tujuan prosedur yang akan dilakukan. Jika pemberian obat lebih dari satu jenis, pastikan pasien sudah terpasang akses IV lain dengan 3-way atau port pemberian injeksi. Kemudian, lakukan hand hygiene sebelum melakukan prosedur aseptik. Gunakan sarung tangan bersih untuk melindungi resiko terkena cairan tubuh pasien. Dekatkan alat yang sudah disiapkan ke dekat pasien. Kemudian, pasang kain pengalas atau duk ampar. Pilih port yang akan digunakan sebagai akses injeksi.
Siapkan alkohol swab, kemudian lakukan desinfeksi port dengan alkohol swab. Ambil siring yang berisikan cairan NaCl 0,9%. Kemudian, lakukan aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan adanya darah pada akses tersebut. Kemudian, masukkan cairan NaCl 0,9 tersebut secara bolus sebanyak 1-2 ml. Perhatikan jalur sekitar insersi, apakah ada pembengkakan atau tanda plebitis setelah pemberian cairan NaCl 0,9% tadi. Lalu, kaji VIP score. Jika VIP score lebih dari 1, maka pemberian obat harus ditunda dan akses dipindahkan ke tempat lain. Ambil obat yang telah dipersiapkan dalam siring, kemudian lakukan desinfeksi port injeksi dengan alkohol swab. Kemudian sambungkan siring yang berisikan obat ke port injeksi, lalu masukkan obat secara bolus perlahan. Ambil kembali siring yang berisikan cairan NaCl 0,9%. Lakukan desinfeksi kembali pada port injeksi atau three-way. Berikan cairan NaCl 0,9% untuk membilas jalur intravena sebanyak 1-2 ml setelah pemberian obat-obatan. Lakukan desinfeksi kembali setelah akses digunakan. Kemudian, tutup kembali port injeksi atau three-way dan rapikan alat dan lingkungan pasien setelah tindakan selesai. Buang benda tajam ke dalam safety box. Lalu, lakukan cuci tangan setelah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Lakukan observasi respon pasien, lakukan dokumentasi keperawatan, dan berikan tanda pada catatan pengobatan pasien terhadap obat yang sudah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.